ayat. Ayat 10 sampai 14 demikian firman Tuhan. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litos Protos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang Yahudi, inilah rajamu. Bapak Ibu, saya akan menggarisbawahi lebih banyak, saya menjelaskan di dalam ayatnya yang ke-12. Bapak Ibu, sekali lagi saya baca 12. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Bapak Ibu Saudara, saya akan kasih judul tentang sahabat. Ayatnya yang ke-10, maka Pilatus kepadanya, tidakkah kau mau bicara dengan aku? Ayat sebelumnya, ayat 8, ayat 9, ayat 8, Bapak Ibu Saudara, bahwa Pilatus sedang bertanya-tanya kepada Yesus, bertanya asal apakah dia raja atau tidak. Maka Yesus tidak menjawab apa-apa, tidak mengeluarkan sepatah kata pun menjawab Pilatus pada saat itu. Tetapi ketika di ayatnya yang ke-10 berkata bahwa karena Yesus tidak menjawab apa-apa, maka kata Pilatus di dalam ayat 10 kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Bapak Saudara, bahwa di dalam ayat yang ke-10 bahwa mulai Pilatus menganggap dirinya orang yang lebih hebat dari Allah. Dia perhatikan di sini, kita perhatikan, tidakkah engkau lebih tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau? Cobalah dulu kita memperhatikan. Dia sedang bertanya kepada Yesus, sedang bicara-bicara kepada Yesus. Lalu Pilatus berkata, kalau engkau tidak menjawab, apakah engkau tidak tahu bahwa aku sanggup membebaskanmu? Kata itu adalah kata yang lebih tinggi. Kata membebaskanmu, kata menyalibkanmu, artinya bahwa Yesus itu ada di dalam kekuasaannya. Apakah Yesus mengeluh di situ? Yesus menjawab ayat 11. Baru Yesus menjawab ayat 11. Jawab Yesus, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Banyak orang kadang-kadang kita mengatur Tuhan. Kadang-kadang kita ingin Tuhan itu maunya dia lakukan apa yang kita rindukan maunya. Banyak orang, tapi Pilatus juga pernah seperti itu. Dia bilang, tidakkah engkau tahu bahwa aku sanggup untuk membebaskanmu, dan tidakkah engkau sanggup bahwa aku sanggup untuk menyalibkanmu? Artinya dia lebih tinggi daripada Tuhan. Kadang-kadang banyak juga orang berpikir bahwa dia juga lebih tinggi daripada Tuhan. Tidak mau merendahkan diri kepada Tuhan, tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia pikir Tuhan itu dia yang atur. Pernah saya sampaikan
rumah tangga kita, kalau di dalam rumah kita bahwa Yesus bukan tamu, tapi Yesus adalah tuan dalam rumah. Kalau Yesus kita jadikan jadi tamu, maka apapun yang kita berikan untuk dia makan, dia pasti mau. Dia tidak bisa atur yang punya rumah karena dia adalah hanya tamu. Tapi kalau Yesus adalah sebagai tuan di dalam sebuah rumah, maka saudara bahwa dia suka untuk mengatur kita. Dan dalam setiap hidup kita, kita jadikan bahwa Yesus itu adalah sebagai tuan, sebagai Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Pilatus menganggap lebih hebat. Nah, kita memperhatikan, kata Pilatus, engkau tidak tahu bahwa aku sanggup membebaskanmu, dan engkau tidak tahu bahwa aku sanggup juga menyalibkanmu. Bapak saudara, padahal jauh Yesus, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Pilatus orang yang sedang menyerahkan Yesus, dan Yesus menjawab adalah dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat menyerahkan dia. Nah, kita memperhatikan bahwa Pilatus ingin untuk membebaskan, karena tradisi orang Yahudi adalah ini dikatakan persiapan Paskah. Kita memperhatikan persiapan Paskah. Ketika kalau terjadi persiapan Paskah, maka kebiasaan mereka ayat 14 ya, hari itu ialah hari persiapan Paskah. Lalu kalau di tradisi orang Yahudi bahwa kalau di persiapan Paskah, maka salah satunya orang yang berdosa, orang yang hukuman mati, pada saat Paskah orang Yahudi akan dibebaskan. Itu sudah tradisi bagi orang Yahudi. Tetapi ketika Pilatus ingin untuk membebaskan Yesus yang mau disalib, lalu kita memperhatikan bahwa masyarakat orang-orang yang ada di situ akan berteriak. Kita memperhatikan ayat 12. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Berusaha. Kalau dia berusaha berarti berjuang. Bagaimana caranya untuk membebaskan Yesus? Tetapi orang-orang yang berteriak, jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Berat, Bapak Saudara. Dia adalah posisi pengadilan. Pilatus adalah posisi pengadilan yang memutuskan segala sesuatu. Tetapi dia berkata, kalau dia membebaskan Yesus pada saat itu, maka orang Yahudi berteriak, kalau engkau membebaskan dia, bahwa engkaulah bukan lagi sahabat Kaisar. Kaisar pada saat itu adalah posisi yang paling berkuasa, posisi yang paling berkuasa di satu daerah itu. Bahkan pun kalau di sini bisa dikatakan bahwa sama dengan presiden. Posisi yang paling aktif, posisi yang paling berkuasa di dalamnya. Kata orang Yahudi, jika engkau membebaskan dia, maka engkau bukan sahabat Kaisar. Berarti artinya kalau bukan sahabat Kaisar berarti berlawanan dengan Raja Kaisar. Bahwa sahabat, saya katakan bahwa sahabat itu adalah merupakan suatu sahabat yang sahabat ini adalah yang mengerti isi hati setiap sahabat. Saya berikan contoh dalam Amsal 17 ayat 17 berkata, persahabatan tidak terjadi bila hanya seorang diri. Persahabatan bisa terjadi jika kita berinteraksi dengan orang lain. Saya baca, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Bapak saudara, sahabat di mana kita lemah, di mana kita susah, di mana kita butuh, maka sahabat itu dia hadir. Amin. Banyak orang bangga kalau dia bersahabat dengan bupati. Amin. Bangga tahu dia. Apalagi kalau jangan pun bersahabat dengan bupati, sama polisi saja pun udah luar biasa itu.
Ada teman lu polisi, ya kan? Udah hebat sekali. Bahkan pun ada orang karena ada temannya tentara, minta baju tentara, lalu itu dia pakai. Ada sahabat lu tentara, padahal baju yang diminta-minta. Bupati Taman Tengah, sahabat saya, kadang sering kami ber-WA. Tapi saya tidak pernah mengandalkan apapun. Tidak pernah saya mencilai apapun. Karena berbeda, sahabat dunia ini berbeda dengan sahabat ketika bersahabat dengan Tuhan. Makanya Yesus menjawab, tidak menjawab apa. Dari manakah asalmu? Tidak jawab apa-apa. Apakah engkau raja yang disebut-sebut itu? Tidak jawab apa-apa. Lalu kata Pilatus, tidakkah engkau tahu kalau engkau tidak mendengar, kalau engkau tidak menjawab, tidakkah engkau tahu aku sanggup membebaskanmu? Tidakkah engkau tahu aku sanggup juga menyanyikanmu? Apa kata Yesus? Tidak satu pun yang berkuasa atas dirinya selain daripada Allah. Amin. Tidak satu pun yang berkuasa atas dirinya selain daripada Allah. Nah, ketika dia pilih untuk membebaskan Yesus, maka orang Yahudi berteriak, kalau engkau membebaskan dia, maka engkau bukan sahabat Kaisar. Berarti artinya berlawanan dengan Kaisar. Takut kalau berlawanan dengan Kaisar. Jika engkau tidak, ketika engkau membebaskan dia, maka engkau tidak akan bersahabat dengan ketua-ketua ormas. Amin. Tidak bersahabat dengan ketua-ketua organisasi. Engkau tidak bersahabat dengan ketua-ketua Satpol PP. Oh saudara, banyak orang mengandalkan sahabat. Tapi mau saudara bahwa sahabat dalam dunia ini suatu saat akan berpisah. Tetapi ketika kita bersahabat dengan Tuhan, Yesus berkata, aku akan memberikan nyawaku untuk sahabat-sahabatku. Amin. Ada beberapa poin saya akan berikan. Ada 3 ciri seorang sahabat yang buruk. Sekali lagi, ada 3 ciri seorang sahabat yang buruk. Pertama, menjauhkan diri dari Tuhan. Dalam 2 Tawarikh, di dalam pasal yang ke-19 itu ada Raja Yosafat di situ tentang persahabatan. Biar kita baca satu pasal itu, ada itu adalah sahabat-sahabat yang buruk menjauhkan kita dari Tuhan. Nasihat yang diberikan oleh sahabat-sahabat yang buruk menjauhkan kita dari Tuhan dan bertentangan dengan firman Tuhan. Itu adalah sahabat yang buruk. Yang kedua adalah sahabat yang mengecewakan. Saya tidak mengerti bahwa saudara, tetapi ketika Ayub ada dalam kesusahan, ketika Ayub sekali lagi, ketika Ayub ada dalam kelimpahan, ketika Ayub ada dalam kekayaan, ketika Ayub ada di dalam istimewa dan kekayaan besar, maka sahabat-sahabatnya banyak. Tetapi ketika Ayub miskin, ketika Ayub tidak punya apa-apa, ketika Ayub semua menderita sakit, lalu semua sahabat yang meninggalkan dia. Itu sahabat yang buruk. Bapak saudara, kita bersahabat bukan pada saat kita melimpah, bukan pada saat kita banyak uang, bukan pada saat ada tujuan, tetapi kita bersahabat dan Bapak saudara saling mengisi satu dengan yang lain. Itu yang disebut dengan sahabat. Yang ketiga Bapak saudara, sahabat yang buruk adalah ada sahabat tujuannya hanya mencari keuntungan. Saat bersahabat denganmu adalah hanya untuk mencari keuntungan, Bapak saudara. Janganlah dulu jauh-jauh. Banyak para pendeta sekarang, banyak para pendeta. Sekali lagi, sahabat yang baik dan benar. Yang pertama, tidak selaku mencari keuntungan pribadi. Persahabatan yang tulus menjadi karena hati, bukan karena pamrih, bukan karena sesuatu, misalnya karena ketenaran atau harta. Yang pertama adalah sahabat yang baik tidak mencari
dan menerima, kerelaan menasihati dan kerelaan dinasihati, mendoakan dan didoakan. Itu yang pakai take and give. Itu sahabat yang baik. Kita mendoakan dan kita juga siap untuk didoakan. Kita memberi dan kita juga siap untuk menerima. Itu adalah sahabat yang baik. Yang ketiga adalah sahabat yang baik mau berkorban. Seorang sahabat yang baik menyediakan dirinya bagi sahabatnya, baik waktu, pikiran, dan tenaga. Itu adalah sahabat yang baik, saudara. Jangan kita menjadi sahabat yang radikal. Sekali lagi, jangan kita menjadi sahabat yang radikal. Saya setuju dengan kita memiliki sifat yang radikal, tapi jangan terlalu radikal yang buruk. Radikal artinya menginginkan orang untuk datang, untuk mengikuti kehendak kita. Itu adalah radikal. Tapi maksud saya, bersahabat jangan menjadi bersahabat yang radikal. Kita inginkan maunya sahabat kita itu yang selalu datang sama kita, datang sama kita, datang sama kita. Jangan menjadi jemaat dan jangan menjadi anak Tuhan dan jangan menjadi hamba-hamba Tuhan yang radikal. Kita harus saling kerjasama satu sama lain. Amin. Jangan hanya jemaat membutuhkan kehadiran gembala di rumahmu. Itu radikal itu. Jangan hanya kamu inginkan kehadiran gembalamu di rumahmu terus dia datang, padahal kamu tidak pernah datang ke rumah gembalamu. Jangan memiliki sifat yang radikal untuk bersahabat. Wah, itu yang radikal. Radikal boleh, tapi jangan menjadi radikal yang buruk yang menginginkan orang untuk mengikuti kehendak kita. Itu yang keempat. Lalu yang kelima, menerima sahabat apa adanya, baik kekurangan maupun kelebihannya. Bapak saudara, bahwa sama seperti Aida, ketika dia kaya banyak sahabatnya, tetapi ketika dia miskin tidak ada sahabatnya. Di dalam sebuah kita bersahabat, dalam gereja ini satu iman, satu Tuhan, tidak ada marga yang lain, tidak ada. Kita semua bersaudara. Bapak saudara, jangan kita menganggap remeh teman-teman kita yang sedang kesulitan saat ini. Ini adalah sahabat saudara, bahwa saling menerima kekurangan maupun kelebihan. Semua kita punya kelebihan dan semua kita punya kekurangan. Amin. Dalam sebuah gereja pasti Bapak Ibu ada kelebihan Bapak Ibu. Dalam sebuah gereja ini juga bahwa yang satu pasti ada yang lebih, yang satu pasti ada yang kurang. Dan justru itu kita bersahabat dalam Tuhan. Yang ada kekurangan, kita akan menutupi kekurangannya. Yang lebih tutupi kekurangan tutupi kelemahan yang kekurangan. Artinya kita saling mengisi satu sama lain. Kita saling menasihati satu sama lain. Lalu yang keenam, saudara sahabat, memaksimalkan potensi, memaksimalkan apa yang kita punya. Sahabat sekalipun tidak menguntungkan pribadi kita, membuat satu potensi apa yang harus kita buat, apa yang harus kita lakukan buat pekerjaan Tuhan, tanpa mengharapkan keuntungan pribadi kita, Bapak Saudara. Tetapi kita akan memberi demi untuk kepentingan kita bersama. Amin. Lalu yang ketujuh, yang terakhir, bagaimana menjadi sahabat yang baik, memberi dukungan dan saran yang baik demi sahabatnya. Saran dan dukungan, Bapak Saudara, itu yang paling penting di dalam setiap kehidupan kita, Bapak Saudara, adalah memberi saran dan memberi dukungan. Amin. Kita belajar dari kehidupan Yesus. Saya baca Yohanes 15:13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus pun menganggap kita bukan anak, tapi Yesus pun menganggap kita adalah sahabat. Kata
Itu adalah sahabat, adalah setara. Yesus menganggap kita bahwa setara dengan Dia. Yesus menganggap kita adalah sepadan dengan Dia. Yesus menganggap kita adalah sama dengan Dia. Tetapi Yesus berkata, aku memberikan nyawaku kepada sahabat-sahabatku. Dia memberikan nyawanya, dia mengorbankan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Adalah sahabat-sahabatnya adalah saya dan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sahabat bukan karena kita beli tua lalu minum, lalu ambil. Disampaikan oleh Tuhan Yesus, mungkin Pilatus, aku kan berkuasa untuk membebaskanmu, aku kan berkuasa untuk menyalibkan. Tujuan daripada kata itu, Yesus, engkau bersahabat dengan saya. Yesus, engkau turuti dengan apa yang saya mau. Yesus, engkau turuti dengan apa yang saya inginkan. Yesus berkata, engkau tidak berkuasa untuk berkuasa atas diri saya. Tidak satu pun yang berkuasa. Jawab Yesus ayat 11, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Mungkin kata Pilatus, engkau datang sama saya, aku tanya engkau supaya engkau tunduk sama saya, supaya engkau lakukan apa yang saya mau, supaya engkau tunduk, supaya engkau bersahabat dengan saya, mengeluh-ngeluh sama saya, memohon ampun sama saya, memohon engkau lepaskan aku Pilatus. Saya mohon Pilatus, kasihani aku Pilatus. Mungkin itu kata Pilatus. Tetapi Yesus berkata, engkau tidak berkuasa apapun terhadap aku. Amin. Engkau, Yesus berkata, engkau tidak berkuasa. Mungkin tujuan Pilatus, aku berkuasa membebaskan dan aku berkuasa untuk menyalibkan, supaya Yesus tunduk di hadapannya, supaya Yesus memohon kepadanya, supaya Yesus mengeluh-ngeluh kepadanya, meminta-minta, memohon di hadapannya. Tetapi Yesus berkata, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Ketika dia ingin untuk dibebaskan, maka orang Yahudi berteriak, jangan bebaskan dia. Di kitab lain berkata bahwa ketika Pilatus ingin membebaskan Yesus, maka ketika orang berteriak, daripada engkau membebaskan dia, karena memang harus dibebaskan satu orang. Pada saat itu tradisi Yahudi, harus dibebaskan satu orang pada saat itu. Lalu seketika orang berteriak, daripada engkau membebaskan dia, lebih baik bebaskan Barabas yang sedang ada di dalam penjara. Barabas ini adalah hukuman mati pada saat itu. Barabas dibebaskan, maka Yesus disalibkan. Makanya ada satu agama yang menyebut tidak perlu kita memohon-mohon dalam dunia ini. Tidak perlu kita memohon-mohon di dalam dunia ini. Kita bersama dengan Tuhan, itu adalah sahabat yang kekal. Ketika kita bersama dalam dunia ini, mau bersama dengan kondisi tidak perlu. Bapak Saudara sekalian, dalam hati kita, sahabat kita rela berkorban demi untuk sahabat-sahabat kita yang mungkin ada dalam penderitaan. Kita siap untuk melakukan segala sesuatu. Mungkin kita ada di dalam mungkin sahabat-sahabat kita ada dalam kesulitan. Kita tidak bisa dukung dengan uang, tapi bisa kita dukung dengan doa. Kita tidak bisa bantu dengan apapun, tapi mungkin kita bisa memberikan saran dan nasihat. Jadi karena kita menjadi sahabat Kristus, kita bangun berdiri.